Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Kidung Agung dari Salomo, mempelai perempuan dan putri-putri Yerusalem. Kiranya ia mencium aku dengan kecupan, karena cintamu lebih nikmat daripada anggur. Harum bau minyakmu bagaikan minyak yang tercurah namamu. Oleh sebab itu gadis-gadis cinta kepadaku. Tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Sang Raja telah membawa aku ke dalam mahligai-mahligainya. Kami akan bersorak-sorai dan bergembira karena Engkau. Kami akan memuji cintamu lebih daripada anggur. Layaklah mereka cinta kepadamu. Memang hitam aku, tetapi cantik, hai putri-putri Yerusalem. Seperti kemah orang Kedar, seperti tirai-tirai orang Salma. Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam, karena terik matahari membakar aku. Putera-putera ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku jantung hatiku, di manakah Kakanda menggembalakan domba? Di manakah Kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu? Jika engkau tak tahu, hai jelita di antara wanita, ikutilah jejak-jejak domba dan gembalakanlah anak-anak kambingmu dekat perkemahan para gembala. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Dikatakan yang berbahagia adalah yang menjaga firman Tuhan dengan baik di dalam hidupnya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tema kita dalam pembacaan minggu ini berbunyi kekuatan dan kesetiaan cinta. Kekuatan dan kesetiaan cinta. Kitab Kidung Agung ini seringkali menjadi kitab yang jarang kita baca dalam persekutuan berjemaat. Dan di minggu pagi hari ini kita membaca bagian firman Tuhan dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai 8. Bagian ini hendak memperlihatkan kepada kita tentang kekuatan dan kesetiaan cinta. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, Kidung Agung ini adalah dalam bahasa Ibrani itu disebut Shir Shachrin, yang artinya lagu dari lagu. Itu kalau diterjemahkan dari bahasa aslinya, dan kemudian diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia, itu memiliki arti, yaitu nyanyian dari Salomo dan atau nyanyian untuk Salomo. Kidung Agung ini termasuk kitab dalam kategori puisi-puisi dan juga nyanyian-nyanyian antara seorang pria, dalam hal ini Salomo, dengan seorang gadis.
Itu sebabnya kalau tadi kita baca bagian pembacaan ini, kita bisa melihat bagaimana kisah yang dinampakkan dalam bagian ini adalah kekuatan cinta dan kesetiaan seorang perempuan dalam kata-kata puisi. Tujuan dari kitab Kidung Agung ini adalah memperlihatkan kebaikan dan keindahan segala aspek cinta kasih yang sejati antara seorang laki-laki dan perempuan. Ada tindakan saling memuji, menandakan bahwa hal yang tabu selama ini untuk tidak dibicarakan secara umum, namun dilakukan secara diam-diam. Kemudian oleh Salomo bagian ini dipatahkan dengan hikmatnya bahwa memuji pasangan dengan penuh cinta adalah bagian dari anugerah Allah bagi hidup manusia. Untuk itu bukan sesuatu yang tabu. Ini adalah anugerah Allah bagi manusia. Dan mesti kita pahami bahwa Kidung Agung itu tidak hanya sebatas cinta kasih antara dua pasangan semata. Namun ketika orang-orang Ibrani dalam perayaan-perayaan Paskah, mereka selalu berbicara, menyampaikan kisah dalam Kidung Agung ini yang bertujuan untuk mengingatkan mereka, umat Yahudi, akan cinta kasih ilahi dari Allah yang begitu murni dari cinta kasih manusia. Jadi setiap kali perayaan-perayaan Paskah, orang-orang Yahudi selalu menyanyikan puisi-puisi atau nyanyian-nyanyian Kidung Agung ini. Dalam tradisi Kristen, kitab ini diartikan sebagai suatu pujian mengenai hubungan Kristus dengan jemaatnya. Dan dalam perikop pembacaan kita di pagi hari ini, ayat 1 sampai dengan ayat 8 menggambarkan kekuatan dan kesetiaan cinta yang berisikan nyanyian untuk Salomo. Teks ini kemudian didahului dengan ayat 1, kita lihat di sana itu adalah pengantar. Sementara bagian ini sendiri dibagi dalam dua bagian. Pada ayatnya yang pertama, kedua sampai dengan keempat itu lebih pada penekanannya pada kekuatan cinta. Dan ayat 5 sampai dengan ayat 8 penekanannya pada kesetiaan cinta. Untuk itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat 2 sampai pada ayat 4 dalam penekanan kekuatan cinta. Bila seseorang, kalau kita lihat ya, jika kita lihat seseorang sudah jatuh cinta terhadap pasangannya, maka kekuatan cinta itu akan mendorong orang tersebut ingin untuk selalu dekat dengan pasangannya, tidak ingin untuk berpisah. Dan hal ini yang dapat kita lihat pada ayat 2 bagian pembacaan kita yang menggambarkan bagaimana mempelai perempuan itu mengharapkan pasangannya, sang mempelai laki-laki atau pria itu, untuk menciumnya dengan kecupan. Artinya ada sebuah kerinduan untuk selalu dicintai. Karena bagi sang mempelai perempuan, kekuatan cinta pasangannya itu sangat nikmat dan sangat membuatnya nyaman, membuatnya bahagia. Sehingga
ia menyatakan bahwa cinta pasangannya itu lebih nikmat daripada anggur. Pada ayat 2 bagian B. Bahkan kekuatan cinta kepada pasangannya itu membuatnya untuk menyatakan bahwa ia sangat mengenal harum tubuh dari pasangannya. Ini memperlihatkan sesuatu yang sangat akrab, yang dekat. Pada ayat 3 ini dijelaskan, tergambar jelas ketika dikatakan bahwa harum minyak yang digunakan itu seperti telah diberi label bahwa itu milik mempelai laki-laki. Dari kalau kita lihat menyimak kata tercurah namamu. Kata tercurah namamu ini menunjukkan kepemilikan khusus, dan tidak ada orang yang lebih memiliki daya tarik daripada pasangannya. Ini memperlihatkan bagaimana si mempelai perempuan yang memiliki kekuatan cinta luar biasa kepada sang mempelai laki-laki, sehingga mempelai perempuan itu memuji pasangannya dengan mengatakan bahwa itulah mengapa banyak gadis-gadis tergila-gila atau jatuh cinta kepada pasangannya, karena sungguh orang hebat. Diperlihatkan pada ayatnya yang ketiga bagian B. Dan sang mempelai perempuan itu mengatakan betapa hebatnya pasangannya, sehingga ia khawatir akan menjadi rebutan banyak perempuan, sehingga ia menyatakan, tariklah aku di belakangmu, marilah kita cepat-cepat pergi. Mempelai perempuan menyatakan bahwa sesungguhnya ialah satu-satunya yang menjadi bagian dari pasangannya. Di luarnya tidak, tetapi dia satu-satunya yang memiliki pasangan itu. Tidak ada yang lain selain dirinya. Di sini mempelai perempuan hendak menyatakan, baiklah, di dalam harem. Harem itu adalah sebutan bagi satu ruangan di istana yang menempatkan perempuan-perempuan untuk menjadi selir bagi raja. Ruangan itu disebut dengan harem. Itu khusus untuk menampung perempuan-perempuan dalam kerajaan supaya menjadi selir. Dan si perempuan ini menyatakan bahwa ia sendiri yang memiliki daya tarik, maka sang raja yang adalah mempelai laki-laki lebih memilihnya untuk masuk tempat kediaman raja, atau yang dikatakan mahligai. Jadi kita bisa melihat bagaimana kekuatan cinta mempelai perempuan. Begitu banyak perempuan-perempuan di harem, di ruang bilik atau ruang yang khusus untuk perempuan. Di antara sekian ribu, dia yang menjadi utama. Dia sendiri yang andalan. Artinya dia punya keyakinan, kekuatan cintanya itu luar biasa, sehingga ia dia dipilih dan masuk tinggal di dalam mahligai, artinya kediaman raja. Dan mempelai perempuan menyatakan bahwa betapa hebatnya sang raja mempelai laki-laki, sampai para perempuan di harem itu berteriak dan pekik karena terlalu senang. Jadi mempelai laki-laki raja ini begitu memukau, sehingga para perempuan-perempuan itu bersorak-sorai. Para perempuan-perempuan itu gembira, senang ketika melihat sang mempelai laki-laki itu. Mereka sorak-sorai karena kehebatan sang raja, dan sang raja itu menjadi idola semua perempuan-perempuan di harem, karena cintanya diibaratkan melebihi anggur
sang mempelai perempuan, sekali katakan bahwa sang raja yang adalah mempelai laki-laki layak untuk dicintai banyak perempuan, karena memang ia seorang raja yang hebat. Dan itu diperlihatkan pada ayatnya yang keempat. Dan ini penekanannya sangat luar biasa tentang betapa kekuatan cinta itu. Dan ayat 5 sampai dengan ayat 8 ini lebih menekankan tentang kesetiaan cinta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pada bagian kedua ini mempelai perempuan menyatakan dirinya bahwa ia memang beda dengan perempuan-perempuan yang lain yang ada di dalam harem. Namun ia yang terpilih menjadi mempelai perempuan dari sang raja. Ia memiliki kelebihan, yaitu kesetiaan terhadap cinta yang dibangunnya. Dan kita bisa lihat pada ayatnya yang kelima, sana mempelai perempuan mengatakan, memang ia tidak putih seperti perempuan yang lain, ia hitam seperti kemah orang Kedar. Kalau kita ini, kalau orang yang putih kita bilang itu yang bagus, kalau hitam kita bilang itu jelek. Tapi bagian ini memperlihatkan, ayat 5 memperlihatkan bahwa si mempelai perempuan mengatakan, sekalipun ia tidak putih seperti perempuan yang lain, ia hitam seperti kemah orang Kedar. Orang Kedar itu keturunan Ismail, yaitu bangsa Arab, dan selalu kemah mereka berwarna hitam dan seperti tirai-tirai, atau kita bilang gorden yang berumbai-umbai. Ini milik orang Salma, dan orang Salma ini adalah keturunan dari Nahason. Kalau kita perhatikan dalam silsilah dalam Alkitab, Nahason ini kawin dengan Rahab, kemudian mendapatkan Boas, dan Boas kemudian kawin dengan Rut. Dari garis keturunan Rut ini mendapatkan Yesus Kristus. Orang Salma itu biasa dikenal sebagai Bapak Betlehem, dan mereka berkulit gelap karena mereka ini suka bekerja di bawah matahari. Itulah mengapa mempelai perempuan berkata kepada perempuan-perempuan di harem di ayatnya yang ke-6, jangan kamu lihat saya ini hitam dan berbeda dengan kamu, karena memang saya bekerja di bawah matahari, sehingga terik matahari itu membakar saya. Terkadang banyak masalah saya temui dalam jalan hidup ini. Hal ini tergambar dengan jelas di dalam ayatnya yang ke-6b. Putri-putri ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur, sehingga ia sendiri tidak merawat dirinya secara baik. Ini digambarkan dengan penyataan mempelai perempuan dalam ayat 6c, ketika ia berkata, kebun anggurku sendiri tak kujaga. Hal yang sangat menarik dari kesetiaan cinta sang mempelai perempuan dalam bagian pembacaan kita ini adalah perjuangannya untuk tetap mempertahankan cintanya walaupun banyak tantangan ia hadapi. Hal ini nampak jelas kalau kita baca pada ayatnya yang ke-7 dan 8. Sang mempelai perempuan ini seperti memohon-mohon, di manakah Kakanda mempelai laki-laki sedang berada? Apakah
ia sedang di antara perempuan-perempuan di harem, yang ia gambarkan sebagai domba-domba, dan ia seperti gembala yang mencari pasangannya di antara domba-domba itu. Ini bahasa puisi yang sangat luar biasa, yang menggambarkan tentang kesetiaan cinta yang luar biasa dari kekuatan si orang perempuan yang memiliki cinta. Dan ayat 8 ini menyatakan bahwa hampir ia kehilangan pasangannya karena ada di antara sejumlah domba, atau dalam bagian ini yang dimaksudkan adalah perempuan-perempuan. Jadi kalau kita tarik ke dalam hidup kita, wah, hati ciut juga ini. Masalahnya di antara sekian perempuan-perempuan yang hebat, perempuan-perempuan yang cantik dan lain-lain. Tetapi kekuatan cintanya itu mendorong dia betul-betul berjuang dalam kesetiaannya dan tidak bergeser sedikit pun. Ini kelebihan dari perempuan yang betul-betul memahami kekuatan cintanya dan kesetiaan cintanya kepada sang mempelai laki-laki, dan ia memberikan harapan bahwa ia tidak perlu takut. Ia tidak perlu takut sekalipun dia di antara ribuan perempuan-perempuan yang lebih molek darinya, sebab dia tahu di mana pasangannya berada. Ia masih tetap yang terbaik di antara semua perempuan. Ini luar biasa. Tidak emosi cepat-cepat, tapi dia tahu bagaimana dia berada, dan dia baginya tidak perlu takut. Hal ini menggambarkan dengan jelas sekali dalam ayat pembacaan kita, ayat 8b. Hai jelita di antara wanita, ikutlah jejak-jejak domba. Maksudnya cukup masuk harem saja. Artinya domba-domba ini kan yang perempuan yang dimaksudkan adalah perempuan-perempuan yang dikumpulkan dalam satu ruangan yang disebut harem itu. Ikutlah jejak-jejak domba. Namun harus fokus pada diri sendiri atau percaya pada diri sendiri. Terlihat dalam kalimat, dan gembalakanlah anak-anak kambingmu. Kalimat kiasan ini menunjukkan mempelai masih yang terbaik. Maka kekasih takkan lari jauh meninggalkannya, karena ia yang paling dekat dan dikasihi oleh sang raja, mempelai laki-laki itu. Luar biasa ini bagian ini, mengisahkan cinta kasih yang memiliki kekuatan dan kesetiaan. Dan hal yang ditemui dalam kalimat ini adalah dekat perkemahan gembala. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pasti ada badai dihadapi. Namun cinta yang kuat dan kesetiaan terhadap sang kekasih akan terus mengantar untuk tetap bersama. Itu cinta yang kuat ya. Sekalipun badai ini datang silih berganti, tapi kalau seseorang memiliki cinta, kesetiaan terhadap sang kekasihnya yang kuat, terus akan mengantar untuk tetap bersama, hidup bersama. Apa yang kita hendak pelajari dari bagian pembacaan firman Tuhan ini? Bapak Ibu, saudara-saudari yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, memahami kekuatan dan kesetiaan cinta yang digambarkan dalam Kidung Agung pasal 1 ayat 1 sampai dengan 8, maka mesti kita pahami bahwa cinta itu adalah anugerah
Cinta itu adalah anugerah, maka harus tulus mencintai pasangan kita. Jangan ada selingkuh tipis-tipis. Harus tulus mencintai pasangan kita apa adanya. Sebab kekuatan dan kesetiaan cinta itu mendorong kita untuk hidup tetap bersama-sama. Kita tidak akan merasa harus terpisah, karena kita memiliki daya itu yang kuat, daya kesetiaan kita yang kuat, sehingga kita tidak akan mengabaikan cinta yang adalah anugerah Allah itu. Jadi pasangan-pasangan kita itu adalah anugerah-anugerah Allah bagi kita. Oleh karena itu, bagian ini mengingatkan kita, harus kita mencintai pasangan kita dengan baik. Kita mengasihi dan mencintai mereka dengan tulus. Dan bila mencintai seseorang dengan tulus, maka kita akan berusaha untuk mempertahankan hubungan cinta itu sampai maut yang pisahkan, toh bukan 02, 03 dan lain-lain yang pisahkan, tetapi maut yang akan memisahkan, karena kita berusaha dan mempertahankan hubungan cinta itu sampai akan rela berkorban atas nama cinta. Iya toh, orang berkorban atas nama cinta. Apapun yang dia mau lakukan, yang penting saya lakukan terbaik untuk yang saya cintai, yang saya kasihi. Tuh. Cinta juga menuntut kesetiaan. Tidak hanya bilang katakan cinta saja terus tidak setia. Cinta menuntut kesetiaan supaya kita bisa hidup bersama-sama sampai oma opa, sampai maut memisahkan. Seseorang yang sangat mencintai pasangannya itu akan setia. Kalau di antara manusia sedemikian kuatnya hubungan cinta itu, maka apalagi dengan Tuhan Allah kepada manusia. Tuhan mengasihi manusia itu sangat luar biasa dalam kehidupan ini. Cuma seringkali kitalah yang tidak mengakui cinta Tuhan kepada kita. Cara kita tidak mengakui cinta Tuhan kepada kita itu, lihat dalam hidup kita sehari-hari. Kita tidak mau berdoa, kita tidak mau membaca firman Tuhan dengan setia, kita tidak mau menyanyi memujinya. Itu hal-hal kecil, tapi memperlihatkan kepada kita bahwa kita tidak mau mencintai Tuhan, padahal Tuhan sangat mencintai kita. Kita manusia ini diciptakan dengan suatu tubuh yang indah dan mulia. Hidup manusia itu sangat berharga. Maka hubungan hidup di antara manusia harus saling menghargai dan menghormati. Kita ini kan tidak toh? Karena sudah rasa marah, kita sudah tidak lagi senang, kebencian yang ada di dalam hati kita akhirnya membuat cinta kasih kita ini pudar. Satu hati tawar dengan dia. Hati-hati ya, jangan sampai hati tawar dengan pasangan-pasangan kita. Hanya hal-hal sepele, kita tidak mampu mengatasi, melaluinya, maka kita bilang hati ini tawar. Karena hati tawar, hati-hati, tengok ke kiri dan kanan. Dan mari kita perhatikan cinta Kristus kepada manusia. Itu sangat luar biasa kuatnya, melebihi hubungan cinta kasih antara sang pria dan perempuan. Begitu
Bukti cinta kesetiaan Yesus ketika ia mengorbankan hidupnya, dirinya, menderita, sengsara, disalibkan, mati dan bangkit bagi manusia dan dunia ini. Itu bukti pengorbanan cinta, kasih, kekuatan cinta Allah kepada manusia. Dalam kehidupan setiap hari ada kalanya kita ini tidak mencintai firman-Nya. Bagaimana kita mau balas cinta kasih Allah kalau kita sendiri tidak mampu untuk mengasihi Allah melalui kebenaran firman-Nya? Doa-doa kita. Cinta terhadap pasangan saja terkadang masih ada masalah, apalagi dengan Tuhan. Pasangan yang ada berhadapan dengan kita setiap hari, ini saja seringkali masalah. Apalagi dengan Tuhan yang kita tidak pernah lihat, kita hanya imani, yakini. Apalagi dengan Tuhan ini. Untuk itu, belajar dari Kidung Agung, bagian ini hendak menolong saya dan Bapak Ibu untuk mencintai Yesus sebagaimana lirik lagu. Kalau kita menyanyi lirik lagu, ku mau cinta Yesus selamanya, itu lirik itu indah sekali. Kalau kita menyanyi dengan kesungguhan hati, luar biasa kita mengalami dan merasakan bagaimana kita mencintai Yesus. Semoga cinta Yesus, cinta kepada Yesus semakin kuat seperti sang mempelai perempuan kepada sang raja yang adalah mempelai laki-laki itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita belajar dari firman Tuhan ini, mengingatkan kita tentang kekuatan dan kesetiaan cinta, supaya kita hidup dalam pasangan hidup kita dan belajar untuk tetap setia walaupun badai kehidupan ini datang silih berganti mewarnai kehidupan kita. Namun kita tetap menjaga setia, kita punya kekuatan cinta dan kesetiaan terhadap pasangan kita, tapi juga terlebih kepada Tuhan dalam setiap musim hidup kita. Jangan melupakan kasih Tuhan yang luar biasa itu dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. You